Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita dari tulisannya Jenar Moksa, sebuah kisah yang berjudul Darah Leak. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen berbelanja, nanti silakan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah atau bisa kunjungi langsung link yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Halaman yang luas dipenuhi bunga kamboja dengan berbagai warna. Batangnya rata-rata sudah cukup besar, seukuran betis orang dewasa. Bahkan akarnya mampu menembus lantai halaman yang paping rapi. Daun dan bunganya banyak jatuh, berserakan. Ada yang layu dan juga mengering. Berhamburan menyambut pandangan di halaman depan. Bolam lampu taman redup menghias, siap menyuguhkan panorama magis bagi siapa saja yang menginjakan kaki datang bertamu. Suara gonggongan hewan setia bertubuh tinggi besar sebagai penjaga di rumah itu siap menyambut. Ketika malam menjelang seperti saat ini, suaranya terdengar menggema bersautan antara satu anjing dan anjing lainnya yang dibiarkan bebas tanpa dirantai. Ada rumah ibadah di sisi kanannya, diterangi beberapa bohlam lampu tidak terlalu terang, sedikit memberikan cahaya merah keemasan. Dari desainnya, terlihat sang pemilik adalah orang yang mampu secara finansial. Walaupun terlihat catnya sudah pudar, bangunan itu cukup besar, terletak di salah satu desa di pulau sejuta suguhan wisatanya. Rumah itu berlantai 2, tetapi termasuk bangunan lawas. Kini sepi dan tidak lagi terawat seperti dulu. Semenjak meninggalnya seorang pria yang bernama Made Wirawan Sudikerta, almarhum sebagai kepala rumah tangga di rumah itu. Semasa hidupnya Sudikerta sebagai seorang pedagang souvenir di Ubud, Bangli. 15 tahun yang lalu kematian Made Wirawan Sudikerta yang mengenaskan masih menjadi misteri bagi orang lain. Akan tetapi tidak bagi sang istri, Ni Ketut Teneng, dan anak perempuan mereka satu-satunya, Kek Wulan Widara, yang kini menjadi gadis remaja dengan pola pikir modern. Klak, klak, klak. Seiring suara saklar ditekan oleh seorang perempuan dengan sorot mata yang tajam, rumah berlantai 2 itu tampak gelap pada beberapa bagian ruangannya. Tidak lama berselang, "Kek Wulan Widara," panggil seorang perempuan. Ni Ketut tenang di depan pintu. Terlihat ada kecemasan tersimpan di sepasang mata tajamnya, juga di wajahnya. Atas perselisihan antara dirinya dan sang anak tercinta semenjak meninggalnya Made Wirawan Sudikerta, sudah tampak sang anak akan menentangnya. Saat itu Kek Wulan Widara masih kecil, 15 tahun terasa begitu cepat berlalu. Kek Wulan Widara sudah tumbuh menjadi gadis remaja dan baru saja lulus sekolah menengah atas. Masa-masa di mana remaja sudah menemukan jati dirinya setelah melakukan pemberontakan. Kek Wulan Widara menoleh malas bertemu dengan perempuan di balik pintu itu. Selalu saja ada kontak dan darahnya mengalir panas. Kemudian Kek Wulan Widara pun menjawab, "Pintunya tidak dikunci." Ketika melihat sosok sang ibu, Kek Wulan Widara membuang nafas berat. Sembari meraih tas beng-beng yang tergeletak di atas ranjang tempatnya duduk, kemudian memasukkan handphone miliknya setelah tadi digunakannya berbicara dengan seseorang di ujung sana. Sementara itu, Ni Ketut tenang langsung menuju ke arah jendela kaca, kemudian menyingkirkan tirai putih berlapis kain loreng hitam putih berbentuk kotak-kotak yang menutupi pandangannya. Setelah itu Ni Ketut tenang melempar tatapannya keluar. Sudah menjadi kebiasaan jika di kamar pribadinya berdiri di depan jendela kamar. Sembari mengamati jalanan yang berada di depan rumahnya, juga memperhatikan halaman luas yang tidak lagi terawat seperti saat suaminya masih hidup. "Kamu jangan menghindar, apalagi menolak darah leluhur yang sudah ada padamu," seru seorang perempuan itu. Ni Ketut tenang berusia 40 tahun, tetapi masih sangat cantik. Tanpa menoleh, Ni Ketut tenang, perempuan dengan sorot mata tajam itu berjuang keras agar dirinya tidak kehilangan sosok sang anak.
Wulan Widara masih bersikeras dengan keputusannya. Gadis cantik itu langsung berdiri, lalu mendekati sang ibu yang berdiri dengan pandangannya yang masih tertuju ke arah luar jendela kaca. Kedua tangan perempuan dengan tatapan tajam itu menyilang dengan dada. Niketut tenang langsung menyambut kedatangan Wulan Widara. Wulan Widara berhenti di belakang punggung sang ibu yang kini sudah saling berhadapan. Tampak gadis cantik itu menelan saliva pahit lalu mengutarakan suara hatinya. "Aku sudah dewasa, Bu. Tolong hargai keputusanku," tegas Wulan Widara. Suaranya terdengar menantangis. Tubuh Niketut tenang langsung bergetar kasar, kemudian mendorong ujung bau Wulan Widara dengan begitu kasarnya, hingga membuat gadis belia yang baru saja lulus sekolah menengah atas itu terhuyung ke belakang. Kagetnya bukan kepalang mendapat perlakuan seperti itu dari sang ibu. Wulan Widara pun refleks meringsut, mengayunkan langkah mundur. Berusaha untuk tidak takut, itu yang harus dilakukannya. "Apa ibu sudah haus darah? Berubah di depanku jika berani," tantang Wulan Widara. Tidak lagi peduli jika ucapannya akan membuatnya jadi pendosa pada seorang perempuan yang sudah melahirkannya. Setelah itu Wulan Widara langsung mempercepat ayunan langkah mundurnya hingga bokongnya tertahan di meja rias. Sementara Niketut tenang terus melangkah mendekati. "Ya Tuhan, lindungi hambamu ini," batin Wulan Widara, berharap pintanya didengar. Hanya itu yang bisa dilakukannya, sembari berharap seseorang yang tadi bicara via telepon cepat sampai dan membawanya sejauh mungkin. Kemudian tangan Wulan Widara meraba ke belakang. Ekspresi wajahnya dimainkannya untuk menyembunyikan rencana. Dengan cara membalas tatapan sang ibu, lalu dengan sangat pelan kedua tangannya menarik laci. Setelah itu, satu tangannya meraba-raba. Akhirnya satu buah gunting besar yang selalu dipersiapkannya kini berpindah di tangannya. "Jangan sampai menyentuhku, Ibu," ancam Wulan Widara membentangkan jarak. Wulan Widara mengacungkan gunting itu tepat ke depan wajah Niketut tenang. Nafas gadis cantik itu naik turun. Rumah itu sangat besar, dikelilingi pagar setinggi atap rumah. Kendati pun Wulan Widara akan berteriak sampai suaranya habis, tidak akan ada orang yang mendengar jika keadaan seperti ini. Penjaga sekalipun akan membiarkannya. Tampak sepasang mata tajam milik Niketut tenang langsung memerah darah. Tidak lagi tampak tatapan teduh seorang ibu. Urat-urat lehernya dan pelipisnya menonjol, menahan diri untuk tidak melakukan seperti yang dikatakan oleh Wulan Widara anaknya. Niketut tenang tidak akan bisa menguasai dirinya jika sudah seperti ini. Perempuan itu tampak gemeteran. "Brengsek, anak bodoh," umpat Niketut tenang, penuh kekecewaan. Bisa-bisanya Wulan Widara mematik amarahnya lagi. Akan tetapi Niketut tenang tidak lantas berani mendekati. Itu karena Wulan Widara jauh lebih berani dan membuatnya berbalik arah. Setelah perlahan, kakinya tidak tampak oleh mata telanjang. Seiring aroma amis menyeruak, bahkan nyaris saja membuat isi perut Wulan Widara berhamburan. Padahal aroma itu sudah familiar dengannya semenjak sang bapak masih hidup. Hanya dalam sedetik proses itu berlangsung. Sangat cepat, tubuh Niketut tenang tidak lagi terlihat. Kini hanya menyisakan kepala dengan rambut panjang miliknya yang acak-acakan menjuntai sebatas bawah dada. Sementara itu jantung dan ususnya sudah tampak transparan. Terlihat nyata denyut jantung itu di depan mata Wulan Widara. Gadis itu masih mengacungkan gunting tadi. Tidak lama berselang Niketut tenang sudah melayang dan berada di sudut kamar itu. Kepalanya sampai menyentuh permukaan plafon dan masih dengan tatapan tajam mengarah pada Wulan Widara yang sudah menantangnya. Suara klakson mobil membuat Niketut tenang langsung beralih pandangan ke arah jendela. Tampak di luar gerbang ada sebuah mobil menunggu dibukakan pintu oleh penjaga yang bekerja di rumah almarhum Made Wirawan Sudikerta semenjak puluhan tahun silam. Bukan hanya Niketut tenang saja yang tersentak tadi, begitu juga dengan Wulan Widara. Seseorang yang tadi bicara dengannya via telepon datang tepat waktu. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu berpihak pada orang-orang yang beriman. Gadis cantik itu bahkan masih menoleh ke arah jendela sana, membuatnya lengah tidak lagi mengacungkan gunting seperti tadi. Maka di saat itulah tanpa sepengetahuan Wulan Widara, Niketut tenang melirik dengan sadisnya, lalu memutar-mutar anggota tubuhnya yang sisa bagian atas dengan organ tubuh bergelantungan. Dengan kasarnya Niketut tenang melakukannya hingga ujung ususnya menghantam wajah Wulan Widara hingga beberapa kali.
Tidak butuh waktu lama, pandangan mata Ki Wulan Widara langsung buram. Tidak lagi sempat bicara sepatah kata pun. Gadis dengan paras cantik itu terkulai, dan Ni Ketuteneng langsung menyambar agar tidak jatuh ke lantai. Dalam sekelebat, perempuan dengan tatapan menyalang itu sudah memeluk tubuh Ki Wulan Widara dengan erat. "Cik Panak Cang, cik gede Cang," bisik Ni Ketuteneng sembari ujung jari lentiknya menari menelusuri ceruk leher, lalu naik membelai paras cantik Ki Wulan Widara. Ni Ketuteneng memastikan bahwa Ki Wulan Widara tidak akan bisa menghindar dari darah leluhur yang mengalir dari dirinya dan juga dari almarhum sang suami. Setelah membisik tadi, mata Ni Ketuteneng melotot ke kiri dan kanan, seperti layaknya ketika malam-malam tertentu dirinya harus melakukan ritual sakral. Kemudian Ni Ketuteneng langsung menuju ke ranjang. Setelah menghentikan jemarinya menari tadi, perempuan penuh misteri itu membopong tubuh Ki Wulan Widara. Tidak lama berselang, Ni Ketuteneng merabahkan tubuh Ki Wulan Widara dengan sangat hati-hati. Gadis berparas cantik itu tampak tertidur pulas, sementara pipinya tampak memerah, bahkan membekas garis simetris seperti terkena tamparan. Berani-beraninya," gumam Ni Ketuteneng sembari tertawa pelan. Ni Ketuteneng merasa tertantang untuk mencoba kemampuannya lagi ketika kembali terdengar suara klakson mobil. Setelah tubuh Ki Wulan Widara sudah berpindah ke ranjang, Ni Ketuteneng kembali membelai wajah cantik anaknya yang menurun darinya. "Kamu anakku, kamu layak, kamu juga layak," bisik Ni Ketuteneng. Kata-kata itu selalu saja dibisikkan oleh Ni Ketuteneng ketika Ki Wulan Widara tidur. Semenjak Ki Wulan Widara masih bayi sudah dilakukannya. Hal itu untuk memupuk tanggung jawab sebagai pewaris darah Panglean dari leluhurnya, untuk terus menjaga kelestarian mereka di dunia nyata, berlanjut reinkarnasi ke anak cucunya nantinya. Setelah itu Ni Ketuteneng langsung menuju ke arah jendela. Sepasang mata merahnya menerobos tembus pandang ke arah dalam mobil mewah warna merah di luar sana. Akan tetapi belum dibukakan pintu oleh pecalang yang bekerja padanya. "Bagus sekali," gumam Ni Ketuteneng memuji kerjasama pecalang itu, sembari menarik tirai jendela yang tadi dibukanya. "Pak, Mang, buka pintunya," ucap Ni Ketuteneng. Dan suaranya terdengar sampai ke tempat siapa yang diajaknya bicara tadi. "Iya." Pria yang bekerja jadi pecalang itu bernama Komang Karjo, tetapi biasanya dipanggil Pak Mang. Setelah menjawab Pak Mang, pria berkulit hitam legam dengan tato pada sekujur tubuhnya itu tidak lantas langsung membukakan pintu gerbang sesuai perintah tadi. Hingga kembali terdengar suara klakson, namun tetap saja tidak digubris oleh Pak Mang. Sepasang mata coklat milik Pak Mang enggan lepas dari lantai atas. Lampu di kamar Ki Wulan Widara masih menyala. Masih tampak bayangan sosok Ni Ketuteneng dengan tampilan yang berbeda, mengangkasa di dalam kamar itu. Jelas tertangkap oleh mata telanjang Pak Mang atau siapa saja yang ada di area itu. Bersamaan dengan itu, suara anjing menggonggong bergantian membuat seorang pemuda di dalam mobil semakin penasaran. Ini kali pertama dirinya mengunjungi rumah temannya itu, padahal mereka sekolah di sekolah negeri yang sama dan berteman akrab. "Wow, cocok pakai uji nyali," gumam pemuda itu sembari menyalakan lampu plafon mobil, sembari mengamati samping kiri dan kanan area komplek perumahan itu. Semua rumah dipagar setinggi atap dengan gerbang kokoh sebagai pembatas privasi, dan tidak ada didapatinya orang berjalan kaki. Hanya beberapa buah motor yang sempat melintas tadi. "Gawit, nyuruh cepetan, malah dia yang molor," omel pemuda dengan paras oriental yang berada di balik kemudi tadi. Sembari membenahi rambutnya lewat kaca spion depan, berulang kali tampak memonyongkan bibirnya merasa kesal. Sejenak sepasang mata sipit itu kembali mengintai dari balik kaca. "Aduh, gewit," omelnya lagi. Entah yang keberapa kalinya, bagaimana tidak juga didapatinya gewit muncul di depan sana. Justru suara anjing yang menyambut kedatangannya membuatnya merasa takut, tetapi harus menjemput temannya itu. Tidak berselang lama, "Ayolah, angkat, Wit," keluh pemuda itu, sembari menunggu panggilan teleponnya diangkat. Ini sudah ketiga kalinya panggilan dibiarkan begitu saja. Pemuda itu mencoba menghubungi nomor Ki Wulan Widara. "Ya Tuhan, punya teman seperti pewaris Panglean, aneh saja sikapnya," gerutu pemuda itu lagi, sembari melempar handphone miliknya ke jok samping.
Seperti tidak ada gunanya benda canggih itu sekarang. Padahal tadi Ki Wulanwidara menelpon dengan nada ketakutan dan menyuruhnya untuk cepat meluncur. "Lim, cepat. Aku mohon, tolong cepat," pinta Ki Wulanwidara tadi sembari menahan tangis ketika teleponnya diangkat oleh Lim. "Emangnya kenapa? Katakan," tegas Lim di ujung telepon, masih tidak mengerti. "Pokoknya cepat, atau aku celaka. Lim, nanti cek ke WhatsApp, aku kirim lagi alamat rumahku," terang Ki Wulanwidara. Setelah memberitahukan alamatnya, panggilan telepon pun terputus. Lim kebetulan sudah di jalan. Ada janji hangout bareng teman-teman lainnya, juga bareng Ki Wulanwidara, jadi tinggal memutar arah mobilnya saja. Setelah panggilan telepon terputus, Lim langsung mengecek aplikasi WhatsApp miliknya setelah sebelumnya terdengar suara pesan masuk. Lim membaca alamat yang dikirim, kemudian mengcopy paste. Lewat perantara Google Map, mobil milik Lim pun langsung melaju. Kini mobil yang dikemudikan Lim sudah sampai jauh lebih cepat, tetapi yang dicemaskan justru tidak menampakkan batang hidungnya. Katanya akan ditunggu di depan gerbang," Lim ngomel, sampai-sampai tadi ngebut. Walaupun belum pernah datang ke tempat itu, tetapi Lim sangat mudah menemukan rumah Ki Wulanwidara. Zaman sudah canggih, tidak perlu bertanya pada orang lain lewat Google Map, nyatanya Lim lebih cepat sampai. Namun lagi-lagi Ki Wulanwidara tidak menepati janji. Memang Ki Wulanwidara selalu saja bersikap aneh. Misalnya saat dinner bareng justru lenyap setelah pamit ke kamar mandi, dan tahu-tahu saat ditelepon dia sudah mendahului pulang dengan alasan yang tidak jelas. Cewek aneh, ngapain tidak minta dijemput Rozak? Lim mengedum lagi sembari memencet tombol klakson. Punya pacar sendiri nyuruh aku. Lim melanjutkan unek-uneknya. Lim kembali mengambil handphone miliknya lalu mengirim pesan ke Wak. "Uji nyali di rumah Ki Wulanwidara." Tidak lupa Lim pun memasang emotikon hantu. Setelah mengirim pesan tadi, Lim kembali melempar handphone miliknya ke jok semula. Setelah itu, "Alamak, mana angker pula rumahmu it?" keluh Lim sembari membuka pintu mobil. Dan dengan terpaksa dirinya harus keluar walaupun sebenarnya ada rasa ketakutan. Apalagi ketika pintu mobilnya terbuka, Lim sudah disambut oleh dua patung buto cakil di depan pintu masuk gerbang. Matanya melotot, bagaimana tidak menakutkan. Mata buto cakil itu diisi lampu berwarna merah dan hidup mati. Lengkaplah keangkeran yang menyambut kedatangannya. "Katanya tidak boleh keluar, emangnya kenapa sih?" Lim pemuda berwajah oriental itu bermonolog. Tadi Ki Wulanwidara berpesan di ujung telepon, katanya dirinya tidak boleh turun hingga nanti Widara yang menghampiri Lim. Akan tetapi setelah 20 menit berlalu bertahan di dalam mobil dan berulang kali Lim membunyikan klakson, tidak juga Ki Wulanwidara muncul. Lim pun memutuskan untuk keluar. Lim pemuda dengan dandanan kasual itu pun sudah berada di luar, matanya tertuju pada lantai atas rumah di depannya. Apa yang melayang? Tanpa sadar Lim pemuda bermata sipit itu bermonolog dengan notasi tinggi. "Leak," lanjutnya tanpa rem spontan. Baru saja Lim mengucek mata untuk memastikan bahwa yang dilihatnya tadi benar-benar sekelebat bayangan manusia tanpa tubuh yang sedang melayang-layang di plafon. Justru lampu pada kamar itu sudah dipadamkan. Otomatis rumah itu menjadi gelap gulita. Namun Lim tidak mengurungkan niatnya, kedatangannya untuk menjemput Ki Wulanwidara. Lagian sudah terlanjur berada di luar, tepatnya di depan pintu gerbang kokoh dan tinggi. Awalnya Lim memegangi teralis gerbang kokoh di depannya. Tanpa sengaja tangannya mendapatinya ada gembok dan langsung digunakannya mengganti lonceng gerbang. Kepala Lim melongok, matanya yang sipit dipaksakan melotot untuk mencoba mencari seseorang di dalam sana, akan tetapi tidak didapatinya. Lim kembali mengulangi, berharap Ki Wulanwidara mendengar. Tidak lucu, serem habis, pulang aja lah, ucap Lim, merasa sia-sia. Rasa pedulinya dijadikan lelucon oleh Ki Wulanwidara. Lim langsung berbalik arah dan melangkah menuju mobilnya. Sebenarnya ada orang yang sedari tadi memerhatikan Lim, namun karena pecalang, Pak Mang merapatkan tubuhnya di pinggir dinding gerbang, jadi tidak terlihat oleh Lim. Ditambah lagi Pak Mang mengenakan pakaian serba hitam. Mendengar Lim berbicara tadi, Pak Mang pun langsung menampakkan diri. Waktu yang tepat untuk melaksanakan perintah Nik Ketut Teneng yang sudah berada di depan gerbang kokoh. Mendengar suara teralis gerbang terbunyi,
Lim langsung menoleh, kemudian berbalik arah. Sesampainya, Lim menatap lekat akan kehadiran seorang pria di balik gerbang kokoh di depannya. Gerbang kokoh di depan Lim langsung dibuka. Lim, sapa Ki Wulan Widara yang tadi berdiri di belakang pria mengenakan pakaian serba hitam. Spontan Lim langsung menghentikan langkah dan ketika sudah berbalik badan, mendapati temannya itu sudah berdiri di ambang pintu gerbang kokoh, dikawal oleh 4 ekor anjing berbulu hitam pekat dengan lidah menjulur menjilati betis Ki Wulan Widara yang hanya mengenakan celana jeans pendek sebatas lutut dipadukan dengan t-shirt putih, tetapi masih bersembunyi di balik tubuh seorang pria yang membalas tatapan penuh selidik dari Lim. Suasana kini hening. 4 ekor anjing yang setia bersama Ki Wulan Widara tidak lagi menggonggong dan masih ada beberapa ekor lagi lainnya berkeliaran di area halaman, bersikap sama. Ki Wit, Lim membatin, merasa janggal sejak kapan temannya itu berada di belakangnya. Padahal tadi mata sipit Lim tidak lepas dari 2 arah, pintu utama yang berukiran khas dan arah lantai atas yang bisa dipastikan itu kamar Ki Wulan Widara. Namun tidak ada tanda-tanda Ki Wulan Widara memintanya untuk menunggunya. Itulah sebabnya Lim memutuskan untuk pulang. Kemudian tanpa sepengetahuan Lim, Ki Wulan Widara bicara dengan nada sangat pelan. Bahkan bibirnya tidak bergerak dan wajahnya tanpa ekspresi ditunjukkan pada pecalang yang masih berada di depannya. Jangan biarkan aku keluar, pesan Ki Wulan Widara tadi. Iya, hanya singkat saja jawaban dari bibir pecalang Pak Mang itu. Kemudian secepatnya menyingkir dari hadapan majikannya. Ki Wulan Widara pun langsung mengayunkan langkahnya ketika pria berpakaian serba hitam yang bekerja sebagai pecalang padanya itu menyingkir dari depannya, lalu minggir ke tepi gerbang. Bersama dengan itu sepasang mata pecalang Pak Mang yang terlihat misterius itu pun tidak lagi membalas tatapan Lim, tetapi mengalihkan perhatian ke arah kamar tidur Ki Wulan Widara. Tanpa pikir dan merasa takut lagi, Lim langsung mendekati gerbang, kemudian berhenti dan sudah berhadapan dengan Ki Wulan Widara. Ya Tuhan Wit, kamu ketiduran ya? Semenjak lampu kamar kamu nyala, aku itu sudah berdiri di sini. Lihat ini jam. Ya Tuhan, kamu ini selalu saja bersikap aneh-aneh. Lim menyerocos memborbardir usapan kekesalannya. Sembari menunjuk jarum jam yang ada di pergelangan tangannya, sudah cukup lama Lim dibuat menunggu. Ayo cabut, ajak Ki Wulan Widara, tidak merasa bersalah dan tidak memperdulikan Lim yang memamerkan wajah kesal kepadanya. Bahkan Lim tidak mau melangkah, memilih bersandar pada tubuh buto cakil yang berada di samping gerbang dengan satu kakinya terangkat ke depan. Ayo, tarik Ki Wulan Widara. Setelah mendekati Lim dengan kerasnya, gadis cantik itu melakukannya. Cik punya kekuatan super Ki Wit, protes Lim. Ketika tubuhnya langsung terseret tanpa mampu mengerem, Ki Wulan Widara terus menarik tangan Lim hingga sampai ke samping pintu mobil, barulah dilepaskannya. Lim menatap lekat wajah temannya itu, kemudian memegangi kedua bahu Ki Wulan Widara. Ini seriusan kamu Wit? Selidik Lim merasa ada yang aneh. Kemudian Ki Wulan Widara berkacak pinggang setelah menyingkirkan kedua tangan Lim dari bahunya, lalu menjawab sekenanya. Tahu Ki Wulan Widara tidak mau membalas tatapan mata sipit Lim dan langsung membalik badan, kemudian memberikan perintahnya. Ayo Ustadz, mereka sudah menunggumu. Menungguku? Sela Lim, merasa tidak menyambung dengan apa yang dibicarakan oleh Ki Wulan Widara. Lim langsung nyengir, tidak mendapatkan jawaban. Justru Ki Wulan Widara main memerintahnya saja. Sembari memijat pergelangan tangannya, Lim pun memutuskan untuk cepat masuk ke dalam mobil. Meninggalkan area rumah Ki Wulan Widara lebih cepat akan lebih baik. Lim merasa sedang uji nyali saja berada di tempat itu. Ditambah lagi pria berpakaian serba hitam tadi masih berdiri di ambang gerbang yang sudah ditutup setelah Ki Wulan Widara bicara tadi. Pria itu kembali menghentikan Lim dengan tatapan menakutkan. Sepasang matanya seperti memerhatikan detak jantung Lim. Sementara anjing-anjing tadi sudah kembali menggonggong bersaut-sautan, menambah suasana horor. Tidak lama kemudian justru Lim yang harus memberikan perintah ketika Ki Wulan Widara justru masih diam, membelakanginya seperti tadi. Bengong, jadi ikutan gak? Aneh, omel Lim dengan kepala melongo keluar kaca pintu mobil. Ki Wulan Widara terlihat tersentak, lalu ia membalas dengan terbata. Iya, jadilah. Ki Wulan Widara pun langsung masuk dan menjatuhkan tubuhnya dengan kasar.
Lim langsung menyengir setelah memerhatikan wajah aneh Keulan Widara lewat pantulan kaca spion. Tampak jelas wajah aneh temannya itu, apalagi saat mengetahui sedang dipantaunya. Posisi Keulan Widara duduk di belakang jok kemudi memudahkan kesingan Lim. Lumayan sakit bekas cengkraman tangan Keulan Widara tadi. Terasa begitu nyeri hingga Lim berulang kali merilekskan otot-otot area tadi. Sebelum start, sembari masih mengerjai Keulan Widara lagi memperhatikannya lewat spion. "Cepat, mereka sudah menunggumu," perintah Keulan Widara yang sudah tidak sabar untuk membawa Lim jauh dari rumahnya karena berburu dengan waktu. "Iya, sabar napa? Tadi saja aku tidak ngambek kok. Lebih lama aku loh menunggumu." Lim mengulum senyum, waktunya dirinya memberikan pelajaran bahwasanya menunggu itu jauh lebih melelahkan. Dan Keulan Widara harus menghargai pengorbanan seseorang teman yang sudah menaruh kepedulian besar kepadanya. Keulan Widara jauh lebih pendiam ketimbang biasanya, bahkan terlihat kaku bicaranya. Itulah yang mendasari Lim berulang kali mengatakan temannya itu tampak aneh. Lim tidak menggubris permintaan Keulan Widara untuk segera pergi. Setelah merasa jauh lebih lega pergelangan tangannya, justru Lim meraih handphone miliknya yang tergeletak di jok samping. Sedari masuk ke dalam mobil, benda canggih itu menarik perhatiannya. Ada beruntun pesan masuk, pesan WhatsApp grup. Lim tidak sabar mengecek statusnya tadi, pasti sudah jadi bahan gibah online oleh para sahabatnya yang tergabung dalam satu waks. 100%, hebat sekali padahal cuma nakutin pakai patung buto cakil, kekeh Lim ketika menggeser layar handphone miliknya. Ada 100 pesan. Dan itu masih ada yang sedang menulis. Belum sempat Lim membacanya, layar handphone diarahkan ke jok belakang. Tanpa menoleh, karena satu tangannya sibuk merogoh mencari keberadaan rokok yang tersimpan di dalam saku celana. Keulan Widara yang duduk di jok belakang langsung melotot. Nyaris saja sepasang mata tajamnya copot dari kelopaknya. Setelah membaca beberapa pesan tertangkap sekilas oleh mata tajamnya karena Lim kembali meletakkan handphone miliknya ke jok semula. "Balik, Cik. Mau jadi almarhum. Bosan hidup Cik Lim. Cepat balik Mau uji nyali di rumah Panglean Cik." Bunyi beberapa pesan yang disampaikan oleh penghuni wak tadi dan tertangkap oleh mata melotot Keulan Widara tadi. Tak, tak, tak. 3 kali Lim berusaha untuk menyalakan mancis gas miliknya, akan tetapi tidak juga berhasil. Tidak lama berselang, walaupun tahu Keulan Widara bukanlah perokok, Lim bertanya, "Bawa macis gas Kewit?" Tidak ada salahnya Lim bertanya. Biasa cewek-cewek suka membawa macis untuk berjaga-jaga setaunya. Selain alat kejut listrik yang wajib menjadi isi tas bembeng. Sembari berusaha mematik kembali macis, Lim bertanya tadi tanpa menoleh. 5 menit kemudian, "Sialan," umpat Lim, lalu menurunkan kaca beberapa senti dan membuang benda tidak berguna tadi. Walaupun tidak ada jawaban dari Keulan Widara, Lim tidak lantas tertarik untuk menoleh. Pemuda bermata sipit itu justru mengambil kembali handphone di jok dan mengecek pesan masuk. "Balik, Cik mau jadi almarhum. Bosan hidup Cik Lim, cepat balik Mau uji nyali di rumah Panglean Cik." Pesan pertama yang dibaca oleh Lim membuat tangannya langsung gemeteran dan langsung menoleh ke jok belakang. Lim melongo, tidak melanjutkan apa yang ingin diucapkannya tadi. Lim membatu ketika saat menoleh langsung beradu pandang dengan mata tajam Keulan Widara. Semenit kemudian, "Berikan handphonemu." Keulan Widara langsung mengambil dari tangan Lim tanpa mampu lagi pemuda bermata sipit itu melarang. Lim masih dalam posisi menoleh, sementara Keulan Widara langsung mengambil alih dan membaca WhatsApp grup dengan beberapa anggota di dalamnya, semuanya cowok. Keulan Widara membaca satu persatu pesan beruntun. "Wah, seramnya. Gabung bareng Lim yuk. Boleh juga malam Jumat Kliwon wis nyali. Menantang adrenalin. Ayo, kita sambangi rumah Keulan Widara." "Cang, menunggu dengan senang hati," gumam Keulan Widara dengan tatapan aneh. Sementara Lim masih dengan tatapan kosong memperhatikan Keulan Widara menggeser dan mengetik pesan di benda privasinya. "Aku menunggu, buruan," ketik Keulan Widara, singkat, sama persis dengan gaya menulis Lim. Setelah mengetik pesan, Keulan Widara mendekatkan wajahnya hingga menempel ke cuping telinga Lim. Kemudian, kedua tangannya menopang kepala pemuda bermata sipit itu,
memutar kepalanya yang masih terkancing ke belakang. "Bawa masuk mobilnya sekarang," perintah Ki Wulanwidara dengan tegas setelah meletakkan handphone tadi ke tempat semula. Tidak lagi mampu menjawab, langsung disambut anggukan oleh Lim dan langsung menyalakan mesin mobilnya. Setelah itu tanpa terlihat membuka pintu mobil terlebih dahulu, Ki Wulanwidara sudah berdiri di depan gerbang masuk rumahnya. Tampak jelas disorot lampu mobil yang masih dengan posisi arah menuju gerbang. Pak Mang yang sedari setengah jam yang lalu masih berdiri mematung, memperhatikan mobil belum juga meninggalkan area itu, langsung menarik gerbang kokoh depannya secepat mungkin, tanpa menunggu perintah dari sosok yang berada di balik sana. Setelah gerbang terbuka lebar tanpa berbicara sepatah kata pun, saat melintasi Pak Mang yang mengikut ke samping, sementara Ki Wulanwidara langsung berjalan secepat kilat menuju ke depan pintu utama rumahnya. Sementara itu anjing-anjing penjaga di rumah itu yang tadi diam kini tampak menakutkan, berputar-putar menyambut kedatangan mobil milik Lim yang sudah berada di ambang gerbang dan terus menggonggong bersautan. Seiring mobil merah yang dikendarai Lim memasuki pelataran luas rumah yang tampak diterangi cahaya redup keemasan. Anjing-anjing dengan sorot mata tajam diterpa cahaya itu menyambut tamu istimewa. Semuanya berkerumun dengan memamerkan lidah panjangnya. Tampak liurnya berjatuhan seiring suara khas yang keluar dari anjing satu dan lainnya. Kawanan itu menanti pengemudi mobil tadi turun. Pak Mang langsung menarik kembali gerbang kokoh itu dan menguncinya rapat seperti semula. Pria yang menjadi saksi bisu sejarah atas apapun yang terjadi di rumah itu semenjak almarhum Made Wirawan Sudikerta masih hidup itu belum juga kembali ke tempat semula. Masih berdiri mematung dengan pandangan tertuju pada sosok pemuda yang baru saja keluar dari dalam mobil. Sementara Lim sudah turun dari mobil dan sejenak tertegun. Pemuda bermata sipit itu melempar pandangan ke arah Pak Mang yang masih berdiri mematung di pinggir gerbang, memperhatikan ke arah pintu utama. Sebenarnya Lim ingin bertanya, tetapi lidahnya tidak mampu untuk menguntai kalimat, hingga akhirnya Pak Mang kembali ke tempatnya, membiarkan Lim dengan kebisuannya. Hanya itu yang bisa dilakukannya. Ada rumah kecil berukuran 2x2 yang dipersiapkan oleh keluarga Made Wirawan Sudikerta, khusus sebagai base camp Pak Mang, berada tepat di samping gerbang. Sementara itu anjing-anjing tadi langsung menjilati tamu istimewa Niketut tenang ke sembarang arah, sembari terus memperdengarkan gonggongan terkeras. Tidak lama berselang, "Waktu yang tepat," gumam Pak Mang ketika sudah duduk di base camp, matanya tertuju ke lantai atas. Pak Mang bernapas lega, ada sedikit harapan bagi pemuda bermata sipit yang tinggal beberapa langkah lagi sudah berada di depan pintu utama. Karena bersamaan dengan itu, lampu kamar Ki Wulanwidara sudah dinyalakan. Bengong saja, ayo," seru Ki Wulanwidara yang masih menunggu di depan pintu utama, sementara langkah Lim tadi sempat tidak terayun. Lim tersentak, kemudian langsung menyengir, setelah itu kembali mengayunkan langkahnya menuju ke arah di mana Ki Wulanwidara berdiri menantinya. "Ayo masuk," ajak Ki Wulanwidara, seraya menarik lengan Lim ketika sudah di hadapannya agar tidak bisa mengelak. Setelah mengajak tadi, Ki Wulanwidara langsung mendahului masuk dan Lim mengekor tanpa kembali dipinta. Ketika sudah berada di ruang tamu, Lim terpesona oleh suguhan arsitektur bangunan tempatnya berdiri. Aroma harum dupa pun begitu pekat menyambut kedatangannya hingga Lim berulang kali mengendusnya. Sebenarnya hal itu sudah biasa, tetapi untuk kali ini berbeda aromanya. Setelah semakin masuk ke dalam, Lim berseru, "Wow," dengan bibir membulat sempurna. Ki Wulanwidara cuma menggantung senyum tanpa menoleh, sembari terus melangkah dan diikuti oleh Lim. Mereka menuju ke arah bangunan yang ada di area belakang rumah. Pemandangan di sana sama. Halaman yang luas dipenuhi aneka tanaman, ada pohon kantil, juga kembang kertas berbagai warna, dan kenanga. Sudah berbatang lumayan besar, bahkan pot tanaman itu pun sampai pecah ditembus akarnya. Temaram pun redup, bohlam lampu yang menyala dominan warna keemasan hingga membuat pandangan menjadi kekuningan. Lim terus mengekor, menelusuri lorong-lorong sembari matanya menyalang mengamati bangunan yang lumayan besar itu. Hingga akhirnya Lim sampai di bangunan yang terpisah. Ki Wulanwidara membawa Lim masuk ke dapur. Memang letak rumah rata-rata terpisah dari rumah induknya. "Duduk," pinta Ki Wulanwidara.
sembari menarik satu kursi yang mengelilingi meja makan dengan lampu gantung dengan temaram kemasan. Tanpa banyak protes, Lim pun langsung duduk, sementara Ge Wulan Widara menuju rak, mengambil gelas dan meracik kopi. Tidak lama berselang kopi pun sudah siap dan Ge Wulan Widara menyodorkan ke depan Lim. "Minum," katanya sambil tersenyum penuh seringai, ingin segera menelan hidup-hidup manusia di depannya. Iya," Lim menjawab seperti orang linglung. Aroma kopi yang disuguhkan Ge Wulan Widara tadi membuat Lim ingin segera menikmatinya. Sangat lezat aromanya, sampai-sampai Lim menghirup kepulan asap kopi yang sudah berada di tangannya. Sebelum menyeruput, Lim menghabiskan aromanya terlebih dahulu. Tidak lama berselang, tepi gelas pun sudah melekat pada ujung bibir Lim. Akan tetapi, baru saja akan menyeruput, tiba-tiba saja suara yang sangat familiar membuat Lim urung menyeruput. "Jangan diminum, Lim." "Gewit," batin Lim seketika. Sembari beranjak dari tempat duduk dengan kopi masih stay di tangannya, matanya sipit menatap penuh selidik. Rasa takut seketika mendominasi. Lim kebingungan, suara tadi milik Ge Wulan Widara, sementara orang yang sama masih bersamanya. Bahkan semenjak tadi, lantas siapa yang asli? "Minum," bentak Ge Wulan Widara yang ada di depan Lim dan langsung memperlihatkan menyeringai aneh. Setelah membentak dengan mata melotot tadi, Ge Wulan Widara mendekati Lim yang sudah menepi, tetapi cara berjalannya sudah aneh. Kedua ujung lutut Ge Wulan Widara saling menempel persis seperti kaki X. Sementara tubuhnya mengeras dan memendek seperti akan melakukan tarian sakral. Hal itu membuat Lim kaget dan barulah tersadar. "Leak?" pakai Lim, tidak percaya, tetapi itu yang dilihatnya. Bahkan saking kagetnya sampai-sampai gelas kopi yang ada dalam genggamannya tadi langsung terjatuh dan pecah berkeping-keping menghantam lantai. "Jangan diminum, Lim!" Suara teriakan kembali terdengar lagi dari arah lorong menuju ke dapur, tempat di mana Lim berada. "Untung saja," batin Lim. Seketika pandangannya jatuh ke lantai, sembari menyingkir menghindari tumpahan kopi. Kopi yang tumpah tadi sudah berubah menjadi asap, aromanya menyengat, seperti bau obat hama beracun. Cekrek, brak. Tuas pintu dibuka, bersamaan dengan suara dobrakan. Daun pintu pun terbuka, bersamaan dengan itu Ge Wulan Widara pun muncul dan langsung menuju ke arah Lim. "Lim!" seru Ge Wulan Widara, sembari menarik lengan Lim yang mematung kebingungan berhadapan dengan dua orang yang sama. "Lim, dia menyerupai wujudku!" seru Ge Wulan Widara yang dari tadi bersamanya, dan kakinya langsung kembali seperti semula. Membuat Lim langsung menyingkirkan cengkraman Ge Wulan Widara yang baru sampai tadi. "Lepas!" bentak Lim menaruh curiga, kemudian mendorong sekuatnya hingga tubuh Ge Wulan Widara terhuyung ke tepi meja makan. Kini dua orang yang sama itu saling berhadapan dengan tatapan siap melayani pertarungan. Mana yang asli? "Aku, Lim!" Ge Wulan Widara yang baru sampai dan didorong oleh Lim tadi menjawab dengan tatapan penuh harap. Ge Wulan Widara berharap Lim bisa memahami dan menjatuhkan pilihan mana temannya yang asli dan mana sang ibu. Bahkan mata Ge Wulan Widara sampai berkaca-kaca saat berkata, ketika melihat respon sang sahabat tidak seperti biasanya. "Mundur kataku!" bentak sang sahabat. Lim menunjuk ke arah Ge Wulan Widara yang akan mendekatinya sembari mengulurkan kedua tangan, memberikan kode agar segera menggapai ujung jemarinya. Karena dia, Wulan Widara akan membawa pergi Lim sekarang juga. "Ah!" keluh Ge Wulan Widara ketika Lim membentak tadi sembari mendorong tubuhnya dengan kuat. Kekuatan Ge Wulan Widara terkalahkan, apalah daya seorang perempuan. Ge Wulan Widara meringis menahan rasa nyeri. Sebelah tangannya terasa nyaris patah oleh dorongan Lim yang sangat kuat dan kasar tadi, melebihi saat tiba tadi. Lim mundur, berjalan pelan dengan kedua tangan merentang, waspada akan dua orang di depannya. Lim berusaha untuk menepi di sudut lemari perabotan, ketakutan bila perempuan yang serupa di depannya akan kembali mendekati. Ada lemari kaca berukir khas daerah yang tinggi dengan sesak susunan perabot di dalamnya dijadikan tempat berlindung oleh Lim. Remaja bermata sipit dengan wajah oriental itu tampak kebingungan ketika Ge Wulan Widara yang didorongnya dengan kasarnya tadi kini tidak lagi mendekatinya, akan tetapi berjalan pelan menuju kembarannya. "Ibu, jangan pakai wajahku!" bentak Ge Wulan Widara sambil mendekati wajah serupa di depannya. "Cik, kamu tidak salah berkata begitu."
Sulut perempuan itu dengan tatapan aneh, matanya menyalang dan memerah, memelototi, tampak membulat penuh bak penari Bali. "Kembalikan wajahku, brengsek!" bentak perempuan itu sembari mendorong pundak Ki Wulandwidara, berusaha untuk senatural mungkin. Dorongannya tadi sangat kuat, hingga remaja itu nyaris saja tercengkang, wajahnya terhempas ke samping, tepat di arah Lim berada. Ki Wulandwidara sejenak melempar tatapan pada sahabatnya itu, lalu memberikan kode mata ke arah pintu. Tetapi Lim tidak peka dan justru tidak berani membalas tatapannya yang memang juga sudah berbeda. Matanya memerah darah. "Ibu tega padaku," Ki Wulandwidara berseru dengan wajah langsung menoleh, membalas tatapan perempuan yang sudah bisa melihat jeroannya. Bukan hanya pada tubuhnya, organ dalam tubuh Lim pun bisa dilihatnya bergelantungan. Situasi menjadi tegang. Lim enggan berkedip, memaksa mata sipitnya untuk jauh lebih melotot, menatap dua orang yang serupa. Lim benar-benar kebingungan. Dua orang itu sama persis, hingga remaja itu tidak bisa membedakan mana Ki Wulandwidara dan mana yang bukan. Lim terjebak dalam situasi antara sadar dan tidak. Tampak keringat dingin bercucuran, hingga membasahi kaos kasual yang dikenakannya. Tampak lumayan jelas di bawah terang bohlam lampu gantung dengan warna keemasan. Mata Lim jelalatan, mengikuti gerak langkah dua orang perempuan di depannya. Bak sedang melakukan tari sakral, salah satunya. Ruang dapur itu lumayan besar, hingga leluasa untuk keduanya siap untuk bertarung. Tampak Ki Wulandwidara yang satunya langsung merubah posisi, tubuhnya seperti yang dilihat Lim tadi. Ujung lututnya saling berdempet, kemudian disusul kedua tangannya, yang berjalan memendek mendekati sosok serupa di depannya. Dengan tatapan menakutkan, akan tetapi masih dengan wujud Ki Wulandwidara seutuhnya. Sementara Ki Wulandwidara yang satunya tampak dengan nafas memburu, matanya perlahan memerah, bak lava pijar gunung meletus. Ada panggilan yang sama mendidih, bergejolak akan menguasai jiwanya. Tetapi remaja putri itu masih bertahan dan menolak keras untuk menerima dan mengikuti seperti apa yang dilakukan oleh perempuan di depannya. "Saya tidak akan terpancing untuk menjajal kemampuan itu," tegas dan ejek Ki Wulandwidara, membuat sosok yang sudah dengan kaki saling menempel itu terperajat. Anaknya benar-benar tidak bisa diatur. Tadi perempuan itu sengaja memancing kemarahan Ki Wulandwidara agar melakukan hal serupa. Biasanya kala emosi, akan mudah berubah menjadi sosok manusia pewaris ilmu leluhur, walaupun belum melakukan ritual sakral. Itulah sebabnya perempuan itu sengaja menantang nyalinya untuk segera berubah seperti dirinya. "Lim, pergi kataku Lim." Di tengah situasi yang semakin membuat darah Ki Wulandwidara mendidih dan tertantang, meskipun sekuat tenaga untuk bertahan masih memikirkan keselamatan sang sahabat. "Lim, jangan tinggalkan aku, dia akan membunuhku." Perempuan itu pun ikut mencuci otak Lim. "Lim, tidakkah kau bisa membedakan mana aku? Goblok amat kamu, Koko Lim." Remaja putri itu kembali berseru, berharap sang sahabat memahami, tapi sayangnya pria bermata sipit itu masih berdiam. "Sumpah, aku bingung," jawab Lim sembari menengok ke kiri dan kanannya. Lim masih menempel pada sudut lemari, sembari mengamati keduanya. Remaja pria dengan wajah oriental itu masih belum bisa memastikan mana yang benar dan mana yang bukan. Sementara perempuan satunya pun berseru, sangat meyakinkan, memintanya untuk tetap berada di tempat itu, membuat Lim urung mengikuti perintah tadi yang dirasakan padanya. Bagi Lim, pergi bukanlah solusi. Tanpa bersama salah satu di antaranya, Lim lebih mementingkan sahabatnya itu. "Jangan pergi Lim, atau dia akan membunuhku." Sembari menunjuk ke arah Ki Wulandwidara dengan ekspresi yang meyakinkan, walaupun kedua kakinya tidak menopang tubuh seperti biasanya. "Lepaskan sahabatku, tidak punya hati." Ki Wulandwidara naik pitam dan langsung maju dan mendorong keras tubuh perempuan yang berada di depannya dengan kaki yang tidak saling sempurna. Ki Wulandwidara nyaris saja terpancing, tetapi langsung kembali ke posisi sedia kala, kakinya kembali normal. Sementara perempuan itu langsung terhuyung tidak menyangka Ki Wulandwidara nekat melakukan itu kepadanya dan tanpa diketahuinya adanya serangan barusan. Benar-benar secepat kilat hingga buat perempuan itu terhuyung dengan kaki masih berbentuk huruf X, berjalan sempoyongan agar tidak sampai tersungkur. "Kamu anakku, darahmu adalah darahku," tekan perempuan itu mengandung kekuatan mistis.
Kemudian wajah perempuan itu langsung menoleh pada Lim dengan tatapan ingin segera menikmati jeroan remaja pria itu dan diikuti oleh Kewulan Widara. "Aku anakmu, darahku adalah darahku." Tegas Kewulan Widara berusaha untuk melepaskan kekuatan hitam yang muncul pada jiwanya sembari menunjuk ke arah perempuan yang masih saja memakai wajahnya. Kemudian remaja dengan pakaian kekinian itu menoleh pada Lim. "Lim, pergi kataku, kumohon." Kewulan Widara kembali berseru. "Lim, tunggu sebentar. Kita akan pergi bersama atau perempuan ini akan membunuhmu." Seru perempuan yang serupa di depannya sembari mengulurkan sebelah tangannya dengan nafas memburu. "Lim, dia ibuku. Kumohon pergi, sekarang juga." Teriak Kewulan Widara. Sudah di tengah kepuasan, nafasnya tersegal-segal. "Ibumu? Mana ada setan teriak setan? Emang dipikir aku bego?" Batin Lim bermonolog cerdas. Mata Lim jelalatan. Remaja dengan kulit putih bersih itu memaksa otaknya terus bekerja, bahkan merudah paksa otaknya supaya jauh lebih jenius untuk saat ini. Bukan tentang materi pelajaran sejarah, juga bukan tentang kurikulum lainnya, akan tetapi tentang mengamati hal mistis yang tidak pernah dipikirkan olehnya, dan kini nyatanya berada di situasi seperti ini. Sebenarnya sedari tadi Lim sedang mengamati dan berusaha untuk memastikan mana sang sahabat sungguhan dan mana yang dikatakan Kewulan Widara ni ketut tenang. Lim sedikit tahu tentang sosok Kewulan Widara. Hanya saja remaja dengan pola pikir kekinian itu tidak percaya dengan adanya ilmu leluhur di zaman yang modern ini. "Cabut kek," sambar Lim sembari menerima uluran tangan perempuan dengan sosok Kewulan Widara. Brak, daun pintu langsung ditarik keras dan langsung dikunci dari arah luar karena kuncinya memang tergantung di luar. Cekrek, cekrek. "Kek, ibumu nyaris memakan kita berdua," cerocos Lim sembari mengikuti langkah Kewulan Widara yang menariknya dengan cepat melewati lorong rumahnya menuju ke halaman depan. Sementara itu di ruangan tadi, di bawah temaram kemasan lampu gantung, Kewulan Widara berteriak keras sembari menepuk-nepuk daun pintu yang dikunci dari luar, sembari menangis sekeras-kerasnya, berharap suaranya terdengar menggema hingga radius entah berapa. Setidaknya mampu membuat sahabatnya itu kembali pada kesadaran penuh. "Lim, Lim, itu bukan aku, Lim." "Koko Lim," teriak Kewulan Widara, berharap sahabat jeniusnya itu sadar dan waspada agar bisa selamat. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.